Didukung oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi. Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus perjudian kasino di Batam, Kepulauan Riau. 9 tersangka digiring ke gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Polri mengerahkan 4 alat berat untuk membuka akses jalan akibat longsor pasca gempa Flores di Pulau Palué. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 2 kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Jasmine Rahmadi. Segera kita mulai kabar utama pemirsa. Bareskrim Polri kembali mengungkap peredaran gelap narkotika di tempat hiburan malam wilayah Batam, Kepulauan Riau. Selain menemukan beragam narkotika, mulai dari sabu, ekstasi hingga kokain, petugas juga mengamankan sedikitnya 32 orang dalam operasi tersebut. Dari hasil penyidikan, peredaran ekstasi di lokasi ini diduga mencapai sedikitnya 40.000 butir setiap bulan. Penyidik juga menetapkan pengelola Basri Lewaimang sebagai daftar pencarian orang. Basri berperan sebagai bandar menyediakan berbagai jenis narkotika untuk diedarkan di tempat hiburan tersebut. Saksinya, Pak. Bareskrim Polri membawa 9 tersangka kasus dugaan perjudian kasino di Batam, Kepulauan Riau ke gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Dengan tangan terborgol, ke-9 tersangka kasus dugaan gelanggang permainan ini yang diduga beroperasi sebagai kasino di kota Batam ini tiba di gedung Bareskrim Polri. Akau, bos pengelola gelanggang permainan dan 8 tersangka lainnya langsung diarahkan menuju ruang pemeriksaan. Dari 9 tersangka, 2 diantaranya adalah wanita dan 7 lainnya adalah laki-laki. Selain 9 tersangka, penyidik juga membawa barang bukti yang dikemas dalam 5 koper. Sebelumnya, tim gabungan Bareskrim Polri, Polda Kepulauan Riau, dan Polresta Barelang menggerebek lokasi gelanggang permainan atau gelper yang diduga dijadikan tempat perjudian kasino. Pengembangan kasus berlanjut dengan penggeledahan di sejumlah lokasi di kawasan Bengkong. Dan untuk perbarui informasi, kita simak laporan Aurelia Zafira langsung dari Bareskrim Polri. Selamat malam Aurelia, bagaimana perkembangan dari proses penyidikan terhadap para tersangka pengelola judi kasino dari Batam, Riau? Baik Jasmine dan juga pemirsa, benar sekali Bareskrim Polri saat ini masih mengembangkan penyidikan dugaan peredaran narkoba di sejumlah tempat hiburan malam di Kepulauan Riau di Batam. Untuk update terbarunya saat ini diketahui pengelola klub malam yang diduga menjadi pengedar narkoba Basri Lewaimang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Untuk Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso juga mengatakan peran Basri selaku pengelola THM Planet 123 sekaligus sebagai bandar narkoba yang
menyediakan berbagai jenis narkoba yang diedarkan di THM Planet 1, 2, dan juga 3. Untuk jumlah, berdasarkan hasil penyelidikan, sejumlah ekstasi yang diduga diedarkan di THM Planet Batam mencapai sedikitnya 40.000 butir setiap bulannya. Untuk jumlah tersebut masih dapat meningkat ketika jumlah pengunjung THM sedang berada pada kapasitas maksimal. Nah, polisi sendiri mencantumkan untuk 2 alamat yang berkaitan dengan Basri ini, yakni di Diamond Palace Residen Batam Kota serta Royal Grande Sungai Panas Batam Kota. Dalam perkara ini, Basri diduga terlibat dalam permufakatan untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dengan berat lebih dari 5 gram. Ia juga diduga terlibat dalam kepemilikan, penyimpanan, penguasaan maupun penyediaan narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram. Selain memburu Basri, penyidik Bareskrim Polri juga menelusuri dan memasang garis polisi pada sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan tindak pidana asal narkotika. Nah, sebelumnya petugas juga sudah melakukan penindakan di sejumlah klub malam di Batam, yaitu di HH Club atau Planet Batam. Nah, dalam penindakan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah orang dan kemudian menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Untuk saat ini, polisi masih mendalami peran Basri Lewaimang dalam dugaan peredaran narkoba, termasuk menelusuri jaringan dan juga aliran barang terlarang yang diduga beredar di tempat hiburan malam tersebut. Nah, sementara itu, Bareskrim Polri juga telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah tempat hiburan di Batam dalam rangkaian penindakan kasus ini. Untuk polisi sendiri menegaskan penanganan kasus masih terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan jika akan ada tersangka baru ke depannya. Nah, sebelumnya lagi pemirsa, penggerebekan di HH Club ini sudah mengamankan total 32 orang dan juga 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk kasus ini berkembang setelah Bareskrim Polri sebelumnya melakukan rangkaian penindakan terhadap sejumlah tempat hiburan malam di Batam. Pada 15 Agustus lalu juga Bareskrim juga menyegel Newton Club, P2 dan F1 Club serta menyita 11 mobil yang dititipkan di Polda Kepri. Sementara demikian Jasmine, laporan saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Pihak polisian masih terus mendalami kasus ini. Aurelia Zafira mengabarkan langsung dari Bareskrim Polri Jakarta. Ya, sebelumnya pemirsa, Bareskrim Polri menggerebek sebuah tempat hiburan malam yang menjadi tempat peredaran gelap narkotika di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Petugas menemukan beragam narkotika, mulai dari sabu, ekstasi, hingga kokain. Petugas juga mengamankan sedikitnya 32 orang dalam operasi tersebut. Dari hasil penyidikan, peredaran ekstasi di lokasi ini diduga mencapai sedikitnya 40.000 butir setiap bulannya. Penyidik juga menetapkan pengelola Basri Lewaimang sebagai daftar pencarian orang. Basri berperan sebagai bandar menyediakan berbagai jenis narkotika untuk diedarkan di tempat hiburan malam tersebut. Pemirsa, Polda Metro Jaya bersama Ditjen Pajak mengungkap jaringan produksi dan peredaran materai palsu yang diduga telah merugikan negara sekitar 40 miliar rupiah. Ungkapan sindikat materai palsu berlangsung dari sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera Utara. Petugas menyita lebih dari 3,4 juta keping materai ilegal, 1 set mesin produksi, serta 3 gulung bahan baku.
6 orang pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bahan baku yang disita diperkirakan masih bisa dipakai untuk memproduksi lebih dari 33 juta keping materai per gulung. Dengan jumlah tersebut, potensi kerugian negara diperkirakan bisa mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Hasil investigasi juga menunjukkan sedikitnya 4 juta keping materai diduga telah terjual dengan jumlah nominal mencapai sekitar 40 miliar rupiah. Komplotan pelaku menerapkan modus beragam. Sebagian materai diproduksi mirip materai asli, lalu ada juga materai bekas yang kemudian direkondisi agar bisa dijual kembali. Kini masyarakat diimbau agar membeli materai melalui jalur resmi untuk memastikan keaslian dan keabsahan. Berdasarkan hasil investigasi bersama, bahan baku yang ditemukan diperkirakan masih bisa digunakan untuk menghasilkan lebih dari 33 juta keping materai per gulungnya. Artinya, apabila kegiatan ini tidak dihentikan, maka potensi penerimaan negara yang hilang dapat mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Kami juga memperoleh informasi bahwa sekitar 4 juta keping materai telah terjual dengan nilai nominal sekitar 40 miliar. Adapun mesin yang diamankan diperkirakan memiliki kapasitas produksi sekitar 900.000 keping dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau melihat jumlah barang bukti, kapasitas produksi, dan wilayah peredarannya, ini memang harus ditangani secara serius. Dan jaringan ini tidak hanya ditemukan di satu daerah, pengungkapan dilakukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Polisi menggeledah sebuah toko perhiasan di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penggeledahan merupakan pengembangan kasus penyeludupan emas ilegal ke Dubai yang melibatkan 2 warga negara India. Personel Direktorat Tindak Pidana Tertentu Dirtipiter Bareskrim Polri menggeledah sebuah toko perhiasan berlantai 4 di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penggeledahan dilakukan sebagai pengembangan atas penangkapan 2 warga negara India di kamar apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara yang diduga menyelundupkan emas ilegal ke Dubai. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi mendatangi toko perhiasan tersebut yang diduga sebagai lokasi transaksi, penyimpanan, serta pengolahan emas, termasuk juga peleburan emas batang menjadi serpihan bubuk. Ruangan untuk produksi mereka. Hasil pendalaman penyelidikan mengungkap modus baru, yaitu emas batang yang dilebur menjadi serpihan bubuk dan disiram dengan cairan zat kimia untuk kemudian disembunyikan di bagian pakaian dalam yang telah dimodifikasi untuk mengelabui pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta. Terungkapnya penyelundupan emas ke Dubai, yang mana kita sudah melakukan kegiatan penindakan kemarin di apartemen Fontana dan Gloria. Kemudian kami lanjutkan di White Classic. Ini modusnya berbeda. Kemarin itu dia dalam bentuk balokan emas 1 kilo. Tetapi kalau yang di White Classic ini adalah berupa bubuk. Dalam penggeledahan ini, polisi menemukan emas seberat 1 kg dari brankas, alat pengukur kadar kimia, timbangan, blender, mesin jahit, serta dokumen dan bukti transaksi. Hingga kini, polisi masih mendalami sindikat penyelundupan emas ilegal ini, termasuk menelusuri aliran keuangan, jalur pengiriman, serta kemungkinan keterkaitan dengan aktivitas pertambangan emas ilegal. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri kembali melanjutkan pengembangan perkara dugaan pengolahan dan perdagangan emas ilegal ke luar negeri. Bareskrim Polri berhasil mengungkap lokasi pengolahan emas ilegal di Jakarta Utara yang akan diselundupkan ke Hong Kong. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap modus pengolahan dan perdagangan emas ilegal ke luar negeri yang akan diselundupkan ke Hong Kong di sebuah kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.
Operasi ini merupakan tindak lanjut dari Joint Operation bersama Bea Cukai yang telah menangkap 13 tersangka, terdiri dari 4 WNI dan 9 warga negara asing asal Tiongkok yang melakukan penyelundupan emas ilegal ke Hong Kong. Modus yang dilakukan para tersangka adalah dengan memotong batang emas menjadi bagian-bagian kecil seperti perhiasan ataupun serpihan. Emas yang telah diolah diselundupkan dengan cara dimasukkan ke tas body stripping yang melekat di tubuh kurir. Kemudian ini ada kesamaan yang digunakan untuk menggunduk di bandara Soekarno-Hatta yang ditemukan oleh rekan-rekan Bea Cukai. Ini alatnya mengikat ke pinggang ataupun badan kurir yang melakukan penyelundupan atau membawa ke luar negeri, khususnya ini spesifik wilayah ke Hong Kong arahnya. Dalam penggeledahan yang dilakukan, penyidik menemukan sejumlah alat dan barang bukti workshop emas di TKP, mulai dari alat pemotong emas, cairan pengolah emas, cetakan, timbangan, hingga alat untuk memurnikan emas. Penyidik juga menemukan 2 buah identitas milik warga negara asing asal Tiongkok berinisial ZC dan ZL yang diduga sebagai penanggung jawab pengolahan emas. Dari Jakarta, Iman Fajar, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Pengolahan ada rutin untuk memotong, kemudian Petugas Dinas Sumber Daya Air Kota Depok menemukan bagian tubuh yang diduga milik korban mutilasi Kunaifi di aliran Kali Grogol, Limo. Bagian tubuh yang ditemukan merupakan potongan kaki yang diduga korban mutilasi yang bagian atas tubuhnya ditemukan di kawasan Kafling Depkes kemarin. Penemuan bermula saat 2 orang petugas SDA melakukan pembersihan di aliran Kali Grogol dan menemukan 1 potongan tubuh bagian kaki. Petugas forensik dan petugas sumber daya air langsung evakuasi temuan bagian tubuh ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas hingga memasuki kawasan Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling. Kami akan hadirkan informasinya, tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, kebakaran melanda lahan semak belukar yang berlokasi di tengah kota Pekanbaru, Riau. Asap tebal mengepul dari lokasi lahan kosong yang terbakar di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau. Warga melaporkan terjadinya kebakaran lahan tersebut pada siang hari tadi. Kobaran api dengan cepat menjalar di lahan yang dipenuhi semak belukar kering. Tim BPBD dan pemadam kebakaran dibantu pihak kepolisian berupaya keras melakukan pemadaman. Banyaknya material kering yang mudah terbakar membuat api sulit dikendalikan. Dan untuk mempercepat proses pemadaman, 2 unit mobil Branwir dikerahkan dari BPBD Pekanbaru dan Dinas Pemadam Kebakaran. Tidak berselang lama, petugas gabungan berhasil memadamkan kebakaran lahan. Saat ini pihak kepolisian dan BPBD masih menyelidiki penyebab terbakarnya lahan milik warga tersebut. Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama 2 hari terakhir. Petugas gabungan berjibaku memadamkan sebaran api yang meluas ke sejumlah perbukitan serta mendekati permukiman warga. Sudah 2 hari kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, Palangkaraya terjadi. Api meluas ke sejumlah bukit di sekitarnya dan sempat mendekati rumah warga. Petugas gabungan dari BPBD,
MPA Tangkiling, Dinas Kehutanan, BKSDA Kalimantan Tengah, TNI Polri, serta relawan terus berjibaku memadamkan api di sejumlah titik perbukitan, di antaranya di Bukit Tabala, Bukit Tisin, Bukit Kalalawit, dan kawasan wisata Bukit Cinta. Upaya pemadaman mengalami kendala serius karena medan perbukitan yang terjal dan sulit diakses, serta keterbatasan sumber air. Titik api yang tersebar luas membuat petugas harus memadamkan api secara manual, yakni menggunakan dahan pohon untuk memadamkan api. Sementara petugas lain menarik selang panjang dengan sumber air yang sangat terbatas. Proses pemadaman skala besar ini berlangsung hingga Selasa dini hari. Api di taman wisata ini akhirnya berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan pemadaman lahan di sejumlah titik lainnya, termasuk memadamkan sisa bara api agar kebakaran tidak kembali terjadi. Kendala minimnya sumber air dan juga embusan angin di lokasi sangat deras gitu Pak. Dan juga area perbukitan kita harus naik bawa selang tuh minimal 10 sampai 15 roll untuk naik ke atas bukit. Jadi api ada yang ke atas, ada yang ke bawah, dan juga menyamping. Informasi di lapangan saat ini udah beberapa bukit yang terdampak atau terkena karhutla. Menurut informasi, kawasan Taman Wisata Alam di sekitaran Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya masih dibuka untuk umum. Namun pengunjung diimbau untuk tetap waspada dan memperhatikan kondisi lingkungan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Dede Septajaya, TV One mengabarkan. Kebakaran lahan masih terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kebakaran lahan bahkan nyaris menyambar bangunan gereja yang berada di perumahan warga. Kepulan asap tebal membumbung dari arah belakang bangunan gereja Kristen Protestan Simalungun Sampit. Kepulan asap tersebut berasal dari kebakaran lahan yang terjadi mendekati area gereja yang berada di perumahan Wengga Metropolitan 19 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga bersama petugas Satgas Karhutla Kota Waringin Timur berjibaku berupaya melokalisir agar api tidak menyambar bangunan gereja yang hanya berjarak sekitar 10 meter. Menurut pimpinan gereja, sehari sebelumnya asap kecil sudah terlihat dari kejauhan. Namun kencangnya hembusan angin membuat api berkobar membesar dan merambat menuju bagian belakang rumah ibadah ini. Api sebenarnya sudah ada dari 2 hari yang lalu, kalau tidak salah itu di arah ke barat, ke arah Jalan Insinyur Soekarno. Nah, kemudian sekitar pukul 1 siang tadi, angin kencang dan titik api menyebar sampai ke arah belakang gereja dan juga bahkan di belakang rumah perumahan penduduk. Namanya juga ini musim kemarau dan banyak titik-titik api yang menyebar, tentu sebagai warga ya kita tentu pasti khawatir lah. Tak berselang lama, petugas gabungan tiba-tiba kembali dikejutkan oleh kebakaran lahan gambut yang dengan cepat mendekati permukiman warga yang tidak jauh dari gereja tersebut. Bahkan warga yang rumahnya nyaris disambar api tampak ketakutan dan panik saat kobaran api hanya tinggal 5 meter menuju rumahnya. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Waringin Timur, per 18 Agustus 2026, total luas lahan yang terbakar mencapai 1.300 hektar. Sedangkan jumlah titik api tercatat sebanyak 3.840 titik dan kondisi ini adalah yang terpanas sepanjang tahun 2026. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Dari bentuk gambar itu sudah ada nilainya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Polri menyiapkan 4 alat berat untuk membuka akses jalan di Pulau Paluwe yang longsor akibat gempa bumi. Kami akan kembali saat lagi usai jeda.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Polri mengerahkan 4 alat berat untuk membuka akses jalan akibat longsor pasca gempa Flores di Pulau Palue. Hal tersebut dilakukan untuk memperlancar distribusi bantuan dan penanganan bantuan ribuan warga di 10 desa. Ruas jalan di 8 desa di kaki Gunung Rokatenda di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terputus material longsor usai diguncang gempa berkekuatan 7,7 magnitudo pada Sabtu lalu. Akibat akses jalan yang terputus, Bupati Sika dan petugas gabungan harus berjalan kaki melewati tebing dan reruntuhan material longsor untuk memantau kondisi ribuan warga terdampak. Untuk membuka akses jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Polri mengerahkan 4 alat berat dikirimkan ke Pulau Palue melalui jalur laut. Bupati Sika mengatakan, dengan pengerahan alat berat di Pulau Palue, bantuan pemerintah mudah didistribusikan bagi korban gempa. Nanti alat berat akan segera langsung dibawa ke Palue untuk kemudian dilakukan pembersihan terhadap lokasi-lokasi titik-titik longsor. Lalu yang berikut dari Tenda 24 menuju dapur umum, Tenda 24 menuju dapur umum. Makanan juga sejauh ini berjalan dengan baik. Kemarin bantuan sudah masuk ke sana, banyak pihak tentu dari pemerintah, baik kabupaten, provinsi, pusat, dan juga pihak-pihak lain, donatur dan lain sebagainya sudah masuk. Dan sekarang sudah dalam proses pendataan, bahkan ada beberapa wilayah sudah terdistribusi yang bisa didistribusi. Data BPBD Sika, akibat gempa sebanyak ratusan rumah di Pulau Palue ambruk dan rusak berat. Sementara ribuan warga mengungsi secara mandiri dan membutuhkan bantuan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Sementara itu, sejumlah pasien dengan kondisi fraktur di posko Ronting, Dusun Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, harus segera dievakuasi karena keterbatasan akses jalan darat. Untuk mempercepat penanganan evakuasi, pemerintah melibatkan helikopter Basarnas. Helikopter ini juga akan membawa tim tenaga medis dari Labuan Bajo menuju Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Pengiriman tenaga medis ini meliputi dokter, perawat, dan apoteker. Tim medis dilengkapi dengan logistik obat-obatan yang sangat dibutuhkan di posko. Pelaksanaan operasi SAR hari ini, pagi ini kita akan melibatkan pesawat helikopter untuk mendorong tenaga medis. Dari Labuan Bajo ini kita akan dorong ke Kecamatan Lambaledo karena di sana kita mendapatkan informasi ada beberapa korban dalam kondisi fraktur dan harus kita evakuasi segera. Dan kita telah terhubung dengan Taufik Koban, reporter TV One yang memantau kondisi warga yang terdampak gempa bumi di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam Taufik, bagaimana kondisi terkini warga yang terdampak dan juga progres penyaluran bantuan sampai saat ini seperti apa? Ya benar, saya malam hari ini berada di lokasi pengungsian kantor Bupati Sika. Di sini merupakan salah satu lokasi titik pengungsian mandiri. Seperti yang kita lihat di belakang saya ini bahwa sepanjang jalan ini terdapat sedikitnya 16 tenda pengungsian yang mereka bangun secara mandiri. Kemudian pada malam hari ini mereka harus sejak hari pertama mengungsi pada Sabtu lalu, hingga malam hari ini mereka tidur beralaskan terpal bekas dan juga kardus bekas. Kemudian untuk penerangan mereka mengandalkan lampu dari lampu taman yang ada di halaman kantor Bupati Sika. Mereka sangat berharap bahwa pemerintah terus memberikan perhatian tidak saja kepada pengungsi terpusat, namun juga pengungsi mandiri di sejumlah wilayah yang ada di 21 kecamatan, termasuk di salah satu titiknya di kantor Bupati Sika. Dan dapat kami informasikan pula bahwa hingga sore tadi itu tercatat sebanyak
7.104 pengungsi yang mengungsi di 21 kecamatan. Dan informasi yang terakhir yang kami dapatkan pula, di wilayah Kecamatan Palue, akses jalan saat ini mulai dibuka. Sepanjang 100 meter sudah berhasil dibuka dan masyarakat di sana berharap agar pemerintah terus membuka akses dengan mengerahkan 4 unit kendaraan alat berat sehingga mampu memberikan pertolongan dan bantuan kepada masyarakat yang juga terkena dampak di Pulau Palue. Kembali ke studio. Ya, Taufik, kebutuhan apa saja yang saat ini dibutuhkan oleh para pengungsi di sana? Ya, pantauan malam hari ini bantuan yang masih sangat dibutuhkan adalah tenda, kemudian alas tidur, serta perlengkapan bayi balita. Permakanan juga masih sangat dibutuhkan karena di halaman kantor bupati sendiri untuk aktivitas masak-memasak mereka mendirikan dapur secara mandiri, kemudian masak dari bahan makanan yang mereka ambil dari rumah. Mereka hadir di lokasi pengungsian ini hanya untuk menyelamatkan diri dari gempa susulan yang hingga sore tadi pun masih kembali terjadi. Kembali ke studio. Ya, Taufik, bisakah Anda gambarkan bagaimana kondisi pengungsi khususnya bayi, balita, dan juga lansia di sana? Ya, benar. Data sementara yang kita peroleh itu tercatat sebanyak 200-an bayi balita yang juga mengungsi di lokasi pengungsian yang ada di Kabupaten Sika. Mereka ini yang kita pantau di sebagian lokasi pengungsian itu masih sangat membutuhkan bantuan perlengkapan bayi dan bayi balita karena suasana malam sangat dingin di wilayah Kabupaten Sika dan pada siang hari sangat panas. Dan ini tidak menutup kemungkinan jika tidak mendapatkan perlakuan atau perlindungan yang baik bisa menyebabkan bayi balita terserang penyakit dan mereka sangat berharap bantuan itu bisa disalurkan juga kepada mereka. Bagaimana dengan kondisi kesehatan lansia yang juga turut mengungsi di sana, Taufik? Ya, sejumlah lansia juga masih sangat membutuhkan perhatian. Di sini, khususnya di lapangan kantor bupati ini, memang sejak beberapa hari terakhir ada petugas yang datang untuk memeriksa kesehatan. Namun mereka juga sangat berharap membutuhkan obat-obatan, penyediaan obat-obat untuk mereka. Karena di usia yang lanjut, para lansia ini rentan terhadap penyakit. Dan mereka berharap setiap hari petugas medis harus datang untuk mengontrol kesehatan mereka. Kembali ke studio. Taufik, bisakah Anda gambarkan bagaimana kondisi fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan saat ini di sana? Apakah hancur total atau seperti apa? Ya, informasi yang kami terima, itu fasilitas pendidikan itu untuk sementara, data sementara itu ada 25 unit yang mengalami kerusakan ringan, sementara 1.540 rumah warga itu mengalami kerusakan. Dan hingga hari kelima ini pemerintah Kabupaten Sika terus melakukan pendataan dan monitoring ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Sika untuk memastikan bahwa kerusakan dan warga terdampak bisa terdata dengan baik dan lalu mampu memberikan atau menyalurkan distribusi kepada warga yang terkena dampak. Baik, terima kasih laporan lengkapnya Taufik Koban mengabarkan langsung dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dan pemirsa, sebuah mobil minibus menabrak peserta gerak jalan dan pengendara sepeda motor di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kami akan hadirkan informasinya, tetaplah bersama kami di Kabar Utama.
Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengunjungi korban gempa yang mengungsi di posko Robo Desa Ranaka, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Menkyu yang datang dengan Muhammad Misbakun yang menjabat sebagai Ketua Komisi 11 DPR RI membawa kebutuhan pangan dan tenda serta obat-obatan yang dibutuhkan pengungsi. Kedatangan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa langsung disambut warga pengungsi, baik untuk bersuah foto dan juga untuk menyampaikan keluhan mereka selama berada di pengungsian. Pos pengungsi Robo menampung 700 pengungsi yang merupakan warga yang terdampak. Sedangkan desa-desa di Kecamatan Wairi juga membangun posko pengungsian secara mandiri yang totalnya mencapai 18 titik pengungsian. Menkyu menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembiayaan untuk penanganan bencana melalui anggaran yang tersedia pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dana tersebut menjadi sumber pembiayaan awal dalam merespons kebutuhan penanganan bencana. Ini ada yang mau diserahkan dari Kementerian Keuangan. Ini masih punya beberapa ratus miliar, tapi nanti kalau baru ngajukan ke kami beberapa hari yang lalu, malam 2 hari yang lalu, kami asisten dengan cepat. Nanti kalau butuh tambahan ya kita tambah. Jadi untuk bencana anggarannya selalu kita tambah. Berapa total anggaran dari pemerintah pusat Pak untuk bantuan bencana forest ini? Setiap tahun itu kan disediakan 5 triliun untuk bencana. Sekarang kan sebagian dikepakai, masih ada beberapa ratus miliar yang tersisa. Yang jelas kita akan isi lagi sesuai dengan kebutuhan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari mengungkapkan perlindungan sosial digital atau Perlinsos Digital merupakan bagian dari transformasi digital pemerintah dengan menghubungkan data antar kementerian dan lembaga. Kodari menyebut sistem ini dikembangkan untuk mengurangi kesalahan dalam penyaluran bansos. Sejak tahun lalu, Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun di atas fondasi digital public infrastructure yang telah ditingkatkan. Sistem ini, teman-teman sekalian, memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara mandiri untuk mendapatkan bantuan sosial, melakukan verifikasi kelayakan, serta mengajukan sanggah apabila terdapat data yang tidak sesuai. Seluruh proses tersebut terkoneksi dengan kementerian dan lembaga terkait. Untuk pertama kalinya, data kependudukan masyarakat dari berbagai instansi pemerintah dapat terhubung dan diverifikasi secara real time. Dengan demikian, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, menggunakan data yang sudah tidak mutakhir, maupun pengambilan keputusan yang kurang transparan dapat diminimalkan. Uji coba Perlinsos Digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah terkait bantuan sosial. Khususnya yang sudah diimplementasikan Bapak Ibu sekalian dalam uji coba ini adalah program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT secara on demand. Nanti pelan-pelan menyusul fasilitas-fasilitas Perlinsos yang lain. Tujuan utamanya adalah mengurangi inclusion error dan exclusion error yang selama ini menjadi persoalan bagi masyarakat maupun pemerintah. Tadi inclusion error sudah dijelaskan. Nah, kalau exclusion error adalah orang-orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tapi malah tidak mendapatkan bantuan karena kesalahan pencatatan. Jadi ada 2 permasalahan atau error yang diselesaikan dengan Perlinsos Digital, yaitu masalah inclusion dan masalah exclusion. Hingga 28 Juli 2026, waktu kami ke sana, Kota Surabaya mencatat pencapaian pendataan tertinggi secara nasional, yakni 99,82% atau 1.168.068 kepala keluarga, ya 1.1.688 kepala keluarga. Hasil pendataan di Surabaya menunjukkan di Surabaya ada sekitar 25.000 kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.
Nah ini inclusion error ini. Inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51.000 KK yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini exclusion error. Jadi selama ini exclusion errornya Pak Ferry 51.000 KK. Besar sekali. Kalau satu kakaknya 3 orang ya ada 150.000 kepala yang harusnya mendapatkan bantuan, tapi selama ini tidak mendapatkan bantuan karena mekanisme pencatatan yang belum baik. Bayangkan ada sekitar 51.000 kepala keluarga yang selama ini seharusnya menerima bantuan sosial tetapi belum mendapatkannya. Melalui digitalisasi Perlinsos, mereka kini memperoleh haknya. Inilah wujud keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, sidang pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik dari pihak termohon. Duplik merupakan jawaban pihak termohon atas replik yang sebelumnya disampaikan pihak pemohon dalam hal ini Roy Suryo. Pihak Roy Suryo menghadirkan 2 ahli untuk menjelaskan mengenai pencekalan ke luar negeri. Melalui sidang ini, Roy Suryo ingin memiliki status yang jelas mengenai pencekalannya ke luar negeri. Bahwa dalam rezim pemahaman pencegahan tidak tercantum secara tekstual baru tidak dapat diterapkan secara retroaktif terhadap tindakan pencegahan yang dilakukan saat menunjukkan ketentuan dalam undang-undang. RAPBN 2027 menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli dan melindungi masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi. Kami hadirkan pembahasannya dalam program Indonesia Business Forum sesaat lagi. Dan demikian kabar utama hari ini pemirsa. Wakil kru bertugas saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Didukung oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Sarung Al Samsi.